Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat di video kali ini. Semoga teman-teman pemirsa semuanya diberi kelancaran rezeki dan diberi kesuksesan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya ada sebuah komponen motor atau sering disebut dengan regulator atau kiprok, dan fungsinya adalah penyeara arus atau merubah arus dari sebuah kelistrikan atau pengisian di motor yang berarus AC atau arus bolak-balik menjadi arus DC atau arus arah yang mempunyai kutub positif dan negatif. Karena untuk arus AC ini masih bolak-balik atau tidak bisa langsung digunakan, masih mentah, dan diperlukan sebuah penyearah atau arusnya ini atau tegangannya berjalan ke satu arah, yaitu dari sebuah kutub positif ke kutub negatif. Untuk jalannya sebuah voltase atau tegangan pada sebuah kelistrikan baik di dunia elektronik maupun otomotif. Dan fungsi regulator ini banyak dijumpai atau dipasang pada sebuah kendaraan. Ini hampir semua kendaraan wajib memakai regulator ini, karena pada saat digunakan ini sumber arus atau sumber pengisian berasal dari sebuah sepul di dalam magnet, sebuah sepul motor ini di dalam magnet. Kemudian motor berputar atau magnetnya berputar akan menghasilkan arus, yaitu AC atau tegangan AC, yang dimana saat mengeluarkan arus atau tegangan ini tidak bisa langsung digunakan pada sebuah kelistrikan motor. Jadi di sini diperlukan sebuah regulator atau kiprok seperti ini. Dan kiprok ini fungsinya banyak sekali, atau pemegang alat memegang kendali dari sebuah kelistrikan di motor ini sangat vital sekali, dan tentunya sangat besar sekali kinerja atau manfaat dari sebuah kiprok atau regulator ini untuk kendaraan bermotor yang memiliki kelistrikan atau jalur tegangan pada motor semuanya di rata-rata di 12 volt. Jadi ini adalah yang mengendalikan dan mengatur semua jumlah arus atau tegangan yang masuk. Dan untuk posisi pin pada bagian kiprok atau regulator ini, kebetulan di sini warnanya hitam. Ini punyanya sepeda motor lama Honda. Untuk bagian kanan atas ini adalah jalur lampu motor. Jalur lampu motor dari spool atau kabel warna kuning pada spool pengisian. Dan jika di kanan bawah ini adalah nilai negatif atau terhubung ke bodi motor, dan untuk yang positif ini adalah di kanan kiri atas, ini adalah yang mengeluarkan tegangan pada positif aki nanti saat digunakan. Dan bagian kiri bawah ini adalah ini masuk ke spool pengisian atau spool di dalam magnet warna putih. Ini warna kuning dan di sini warna putih untuk pengisian, dan warna kuning ini untuk lampu. Untuk lampu ini terhubung ke langsung dari spool ke kiprok, kemudian ke fittingan lampu. Berbeda sekali dengan sistem pengisian. Ini langsung ke spool pengisian warna putih, kemudian masuk atau keluar melalui positif aki, dan di sini bagian ground atau negatif. Jadi sisa voltase dari semua jalur ini, jalur lampu maupun jalur di pengisian ini, karena saat digunakan di RPM tinggi atau putaran mesin tinggi, ini tegangannya juga naik, arusnya juga besar, maka sisa voltase akan dikembalikan lagi ke ground. Dan di bagian positif aki ini akan mengeluarkan tegangan
stabil di 14,5 volt dan untuk jalur lampu ini di 13 volt. Tetapi di sini di jalur lampu ini mengeluarkan arus AC karena untuk arus AC ini tidak disearahkan, hanya langsung dikembalikan lagi ke ground dari spool lampu kemudian ke fittingan. Ini sisanya dikembalikan lagi ke ground. Berbeda sekali dengan input atau jalur kiri bawah ini disearahkan oleh sebuah SCR BT151 kemudian disearahkan ke bagian positif aki, di mana di dalamnya ini ada sebuah rangkaian seperti diode tetapi berbeda. Dan untuk rangkaian di dalamnya ada sebuah SCR BT151 yang mengatur tegangan outputnya supaya stabil di 14,5 volt untuk yang ori. Kalau non ori biasanya saat digaspol ini bisa mencapai 17 volt. Karena hubungan antara ke semua spool pada motor ini tertuju pada bagian terakhir atau penutup terakhir dari spool ini adalah bagian lampu. Jadi di sini langsung di stop atau dibatasi pada bagian jalur spool lampu ini, dan sisa voltase untuk jalur spool kedua ini berada pada bagian pengisian. Oke. Jadi di sini jika ditambah sebuah diode saja tanpa SCR, ini voltase outputnya di positif aki 17 volt. Oke. Jika menggunakan SCR BT151 maka akan menjadi 14,5 volt. Ini akan stabil dan sangat baik sekali untuk kelistrikan motor. Aki motor 12 volt. Ini akan awet akinya dan tidak terjadi masalah saat digunakan setelah 1 bulan. Oke, ini khusus untuk sebuah kiprok atau regulator yang orsinil atau bawaan motor atau otomatis pada sebuah output di positifnya sini. Kalau yang sebelah kanan atas ini yang jalur lampu ini pasti semuanya otomatis karena lampu ini langsung terhubung ke bohlam yang nyalanya stabil. Jadi di sini kita bisa mengetahui kerusakan sebuah regulator atau kiprok. Ini jalur yang pertama adalah melihat dari motor yang sering putus lampu depannya atau lampu stopnya karena masih menggunakan AC pada sepeda motor Grand, Supra, Star ini yang lama masih menggunakan bohlam biasa, dan saat di putaran rendah di sini nyala lampunya kedip-kedip, ini menggunakan spool pengisian dari mesin. Ini jika sering putus ini mengalami masalah di bagian connect antara kabel kuning ke bagian ground. Ini ada SCR juga BT151, ini sudah mengalami kerusakan di dalamnya. Dan di sini kita bisa manfaatkan untuk jalur pengisian pada sebuah kiprok ini, karena pada kiprok ini ada dua jalur, yaitu jalur lampu dan jalur ke pengisian aki. Jadi jika mengalami masalah pada jalur lampu, kita bisa manfaatkan pada jalur pengisian ke aki. Oke, dan di sini untuk pengisian ke aki harus benar-benar outputnya di 14,5 volt yang positif ini. Ini harus di 14,5 volt, dan ada bagian-bagian yang bisa kita gunakan, yaitu di input ini. Di in kita gunakan untuk masuknya arus dari luar, baik cas laptop juga bisa yang 19 volt maupun dari trafo CT 18 dikasih 2 buah diode di bagian sini. Ini akan menghasilkan positif, dan di bagian sini ini adalah negatif atau ground ke CT. Oke, ground dari trafo CT kita pilih di sini CT-nya, atau dari cas laptop ini yang di bagian negatifnya ini kita taruh di negatif dari cas laptopnya, dan di sini outputnya akan otomatis mengatur di 14,5 volt. Oke teman, dan untuk beberapa bagian pada dalam sebuah regulator atau kiprok, di sini ada sebuah rangkaian yang mungkin bermanfaat sekali bagi teman-teman semuanya. Di sini saya berbagi pengalaman. Dan untuk bagian di
regulator atau kiprok yang tentunya orisinil bawaan motor, outputnya 14,5 volt. Di sini ada beberapa bagian rangkaian utamanya adalah SCR BT151, BT151. Kemudian di sini pin katoda, anoda, dan gate. Dan untuk input atau ke spool kabel warna putih di sini yang tengah, atau anoda, ini yang ke spool pengisian. Kemudian diarahkan oleh kaki katoda ini ke positif aki. Dan cara kerja dari sebuah SCR BT151 ini saat terjadi tegangan AC masuk ke anoda, kemudian ini masih belum terbuka pinnya antara anoda dan katoda, ini tidak bisa teraliri tegangan atau arus, maka di sini diperlukan sebuah resistor 2K2 0,5 watt, kemudian masuk ke jaringan atau masuk ke rangkaian diode, di mana diode ini mengalirkan arus ke satu arah saja. Jika kondisi AC seperti ini, maka output di bagian strip putih ini akan menghasilkan positif. Di sini juga akan menghasilkan positif karena tegangan pada saat putaran rendah di sini masih 12 volt. 12 volt AC, kemudian masuk ke bagian gate. Di sini akan memicu terbukanya arus antara anoda ke katoda. Ini akan terbuka selamanya. Untuk SCR ini untuk saat digunakan, ini saat pertama gate ini dipicu oleh arus atau ada arus masuk cuman sekali, di sini akan terhubung terus. Walaupun di gate-nya ini arusnya sudah 0 atau kita lepas, ini tetap terhubung. Dan untuk menonaktifkannya kita bisa melepas salah satu di bagian sini. Kita lepas yang kabel biru. Ini akan off kembali. Dan sisa voltase pada saat kita naikkan putaran mesinnya di sini, di bagian spool warna putih ini yang biru. Ini sisa voltase, katakanlah di sini saat RPM menengah ke atas di 30 volt. Nanti sisa voltase, karena posisi voltasenya sangat tinggi sekali, di bagian positifnya ini juga diperlukan 14,5 volt, maka arus akan langsung mengalir ke bagian kanan, diode kanan. Arus AC masuk menjadi arus DC, diarahkan, ini mengalir ke satu arah saja, tidak bisa balik ke sini yang di sini. Di sini akan menghasilkan voltase 30 volt sesuai dengan inputnya. Kemudian karena di sini adalah pengatur dari sebuah tegangan SCR, di pengatur tegangan output pada bagian positifnya ini, di sini ada sebuah diode zener 14,5 volt, kemudian akan terbuka karena melebihi tegangan yang masuk ke dalam diode zener ini. Dan nantinya akan diteruskan ke ground atau ke bodi motor, dan di sini akan mengalir terus, menyetir atau mengatur atau memonitor dari tegangan supaya di bagian sini tetap stabil di 14,5 volt karena tegangannya naik turun. Nanti on off di sini naik turun, kemudian karena di sini stabil di 14,5 volt, jika kita gas penuh, sisa voltase akan langsung menuju ke ground, melewati sini diode dan diode zener ke ground. Ini voltase stabil akan keluar di bagian sini 14,5 volt dan akan memicu terjadinya tegangan antara anoda dan katoda masuk, dirubah arus AC dari spool pengisian ke bagian positif aki. Seperti ini untuk cara kerja dari sebuah regulator yang asli bawaan motor atau kiprok bawaan motor. Ini semua pin dari kiprok motor ini sama untuk 4 pin tetapi berbeda posisi. Oke teman, dan di bagian sini
ada sebuah rangkaian dari sebuah pin di regulator motor. Oke, ini yang hitam. Oke, seperti ini posisinya. Ini yang hijau seperti ini. Ini hanya berbeda posisi antara in, oke, dan plus minnya, oke, plus minnya dan lampunya seperti ini. Oke teman, dan untuk rangkaian ini bisa kita gunakan untuk sebuah sistem pengecasan atau perbaikan aki, dimana untuk jalurnya di sini sudah saya tambahkan, oke, yaitu sebuah trafo 3 ampere sampai 5 ampere yang CD 18, oke, CD ke negatif 18 kita kasih 2 buah diode 6 ampere, ini akan menghasilkan positif, lalu masuk ke in dari sebuah kiprok motor. Oke, kemudian yang positif ini akan menghasilkan voltase 14,5 volt, dan di bagian negatif ini kita hubungkan ke CT, maka akan menghasilkan 14,5 volt. Jika melewati 2 buah diode seperti ini, oke, ini akan menghasilkan 15,5 volt, dan kita bisa menambahkan sebuah komponen lain pada bagian antara CT dan positifnya sini, yaitu sebuah elko di kapasitas 100 mikrofarad 50 volt di bagian sini. Oke, di bagian antara CT ini dengan bagian positif atau di posisi seperti ini. Jadi kita tambahkan seperti ini di bagian positif dan negatifnya. Oke, untuk positif ini yang ini yang polos positif, dan yang negatif ada strip putihnya. Dan di bagian sini kita bisa tambahkan, oke, seperti ini bagian positif dan negatifnya. Ini bertujuan untuk supaya nanti terjadi on off atau tegangan stabil pada bagian yang 14,5 volt ini. Ini ada jeda yang mungkin agak lama sedikit sesuai dengan kapasitas di bagian mikrofaradnya. Kita bisa tambahkan di bagian CT ini, antara di bagian CT dan positifnya sini. Oke, bisa memakai 220 maupun 330. Ini akan memberi jeda on off atau tegangan. Ini bisa memicu dari sebuah arus aki masuk ke dalam selnya. Ini dengan cepat membantu terjadinya pemasukan arus pada sebuah aki. Oke, dan di sini langsung saja kita praktek pada sebuah aki. Oke teman, di sini saya ada sebuah aki, dan kebetulan aki ini bermasalah saat digunakan. Untuk kasus aki ini dengan kapasitas 12 volt 3,5H atau 12 volt 5Ah, dan di sini untuk aki ini melebihi dari kapasitas pemakaian karena di sini sudah digunakan sebelumnya pada sebuah motor injeksi yang terbaru. Ini sebuah motor injeksi yang terbaru, kebetulan saat baru dapat karena bukan motor baru, motor second. Ini dipasang dengan kapasitas yang berbeda. Ini Vasio aslinya menggunakan aki GTZ 6 ampere punyanya Vario 150. Jadi untuk Vasio, Yamaha Vasio yang Matic ini menggunakan akinya berkapasitas besar yaitu 6 ampere. Tetapi di sini dipasang yang seperti ini 12 volt 5Ah atau 5 ampere. Ini aslinya 12 volt 3,5Ah. Hanya perbedaan penulisannya yang di sini yang berbeda. Ini kapasitasnya 12 volt 3,5Ah. Ini bentuknya kecil sama seperti akinya Bit. Berbeda dari kotaknya ini sama tetapi tingginya yang berbeda. Mungkin sekitaran 2 sentian lebih tinggi. Dan di sini sudah mengalami masalah untuk motor ini saat digunakan. Mungkin karena sebuah motor injeksi yang sekarang ini yang kunci keyless atau tanpa kunci manual. Di sini saat kita hubungkan posisinya seperti ini. Pada saat kita pasang pertama,
ini ada arus mengalir mengaktifkan dari perangkat elektroniknya. Jadi di sini mungkin setelah terjadi hujan beberapa saat, kemudian saat dinyalakan kembali, aki ini sudah tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan starter, karena untuk motor injeksi yang sekarang ini yang keles mungkin tidak ada trap manualnya, jadi di sini mungkin kesulitan atau mengalami masalah saat akan menghidupkan motornya karena starternya juga tidak bisa, teman. Akhirnya didorong ke kebetulan tetangga, kemudian diantar ke tempat saya dan akhirnya kondisinya seperti ini, bos. Ini sangat penting sekali untuk mengetahui kronologi dari sebuah kasus aki pada sebuah motor. Ini untuk mempermudah dari sebuah penanganan perbaikan aki. Apakah bisa diperbaiki atau sudah waktunya ganti, bos. Seperti ini. Untuk tegangannya 9,98 volt. Ini karena mungkin saat diaktifkan seperti ini, kunci kelesnya masih aktif terus walaupun posisi kunci kontak off, jadi elektroniknya masih aktif walaupun arusnya itu kecil sekali di katakanlah 50 miliampere, 50 miliampere atau hanya sebuah nyala lampu LED itu. Seperti lampu LED yang menyala. Tapi jika dibiarkan terus-menerus 1 hari 2 hari, ini akan menurun nilai voltasenya. Seperti ini kasus untuk aki ini. Teman, tanpa berlama-lama, di sini saya akan coba cek dari kondisi aki ini. Untuk kondisinya masih bagus. Sini juga masih bagus. Untuk aki ini bukan aki GS, ini aki yang di online seperti ini. Ini agak ringan bobotnya. Karena untuk sebuah aki ini berpengaruh sekali. Untuk aki yang bagus itu bobotnya lebih berat. Untuk aki yang biasa atau aki non ori ini sedikit agak ringan. Karena perbedaan di bahan sel, ketebalan bahan plat selnya, ketebalan timahnya. Seperti ini. Saya cek bagian selnya apakah masih oke. Untuk selnya di sini saya lihat posisinya di bagian di sini ini masih basah, di sel kedua basah, 3 basah. Ini sel keempat, yang 4 dari kiri ini agak kering, agak kering. Ini basah seperti ini. Saya tambahkan cairan yang biasa, bos. Saya tambahkan cairan yang biasa. Saya buktikan yang biasa. Saya masukkan ke botol air. Saya kasih sedotan. Ini biasa. Tidak ada reaksi. Saya tambahkan ke lubang yang nomor 4 tadi. Saya sambil pasang voltasenya. Seperti ini. Ini saya kira-kira di atas selnya sedikit saja. Seperti ini. Saya tambah sekalian semuanya. Seperti ini. Ini yang teman-teman pernah mengalami atau beli aki di online, ini bisa tulis di kolom komentar, bos. Ini saya berbagi pengalaman tentang tetangga saya pernah beli cas online, aki online. Sudah di atas selnya sedikit, ini sudah cukup. Kita kira-kira saja seperti ini. Ini kelihatan di kamera. Ini sudah basah. Saya coba bersihkan pakai tisu.
Oke teman, di sini saya akan lap dari akinya sini, saya lap dulu. Oke, langsung saja saya coba perbaiki aki ini. Oke, langsung saya perbaiki seperti ini. Oke, dan untuk alat casnya ini yang saya gunakan. Ini langsung saja tanpa ada yang saya tutupi, ini langsung ke cara perbaikan akinya menggunakan kiprok motor. Dan outputnya ini ada dua, 14,5 volt dan 15,5 volt. Oke, menggunakan trafo CT yang 5 ampere seperti ini, 5 ampere CT, 5 ampere CT, 5 ampere CT seperti ini, 5 ampere guys. Oke, 5 ampere. Oke, semoga kelihatan. Oke dan sebuah kiprok motor. Oke, sebuah kiprok motor yang warna hijau juga bisa, yang warna hitam juga bisa, dan beberapa indikator lampu LED dan ampere analog seperti ini. Oke, saat saya hubungkan langsung di bagian sini, untuk nilai ampernya atau arusnya akan mengikuti voltase aki. Oke, jika kosong, ampernya atau arusnya akan naik. Oke, arusnya akan menjadi lebih besar, dan lampu LED-nya ini mengikuti voltase aki. Oke, jika aki kondisi standby di 12 volt ke bawah, ini LED merah. Jika full, LED hijau menyala 14,5 volt. Jika kondisi akinya ini di arusnya tidak masuk atau terjadi masalah pada selnya, ini LED biru menyala karena output voltase di atas 16 volt. Oke, kita coba pasang di alat casnya. Oke, untuk sebelumnya di sini sudah melakukan pengecasan pada aki yang sama di 12 volt 3,5H. Ini saya lepas dulu. Oke, saya lepas. Saya pasang. Oke, saya pasang bos. Ini voltasenya rendah sekali, lampu LED-nya tidak nyala ini bos. Oke, seperti ini. Ini voltase 9 volt. Oke, seperti ini. Ini 9 volt. Seperti ini, saya on kan. Oke teman, di sini kita bisa lihat LED merah nyala dan arusnya besar sekali. Oke, arusnya sekitaran 5 ampere. Ini benar-benar kosong akinya. Oke, akinya benar-benar kosong. Oke, kasusnya akinya tekor full. Oke, mungkin karena kondisi dari motor injeksinya yang keles, atau saat posisi off ini nyala terus. Tetapi oke, untuk aki ini sudah benar, sudah bagus, tetapi yang bermasalah adalah kapasitasnya. Ini mungkin kapasitasnya kurang besar, apalagi untuk aki seperti ini. Realnya itu di sini tulisannya 5 ampere, 5Ah, tapi realnya di sini bisa 50%-nya atau 2Ah atau 2,5H atau 12 volt 2Ah. Berbeda sekali dengan kondisi aki yang benar-benar benar-benar asli bawaan motor seperti ini. Yang mereknya seperti ini. Yang seperti ini mungkin perbedaannya seperti itu. Ini lebih besar dan lebih berat. Ini akinya FU, dan di sini akinya punyanya
punyanya Bit seperti ini GTZ 6V, yang ini GTZ 4V seperti ini. Oke teman, dan di sini untuk kapasitasnya akan lebih besar karena di sini kita umpamakan sebuah kaleng pada sebuah atau botol pada sebuah aqua. Di sini yang 250 ml, yang di sini 1,5 liter atau 1 liter. Jadi semakin besar akinya, semakin banyak arus yang disimpan. Jadi saat digunakan mungkin akan tahan lama dan nilai voltasenya juga stabil, tidak turun. Karena sebuah kelistrikan di motor injeksi atau kelistrikan motor di 12 volt ini, inti utamanya adalah tegangan harus di 12,4 volt ke atas. Tegangan harus di 12,4 volt ke atas supaya kelistrikan dari sebuah motor terutama injeksi ini supaya aktif. Dan jika kondisi voltasenya di bawah 10 volt atau 11 volt, ini akan mulai bermasalah atau perangkat elektroniknya tidak bekerja. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk aki ini sekarang di 12,61 volt. Oke, arus sudah masuk secara penuh, dan di sini arusnya masuk sekitaran 4 ampere seperti ini. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam berkarya, salam sukses, salam sehat selalu. Kita bisa gunakan sebuah sistem pengisian dari memakai trafo, kemudian regulator atau kiprok motor. Salam otomotif, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya bos.